Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal ilmiah yang menarik dan relevan banget dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang manajemen risiko dalam perspektif Islam melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam kehidupan ini, kita gak akan pernah lepas dari yang namanya risiko, baik itu risiko ekonomi, sosial, atau bahkan spiritual. Nah, jurnal ini mencoba mengkaji bagaimana Islam memandang manajemen risiko dengan mengambil teladan dari kisah Nabi Yusuf, khususnya saat beliau mentakwil mimpi sang Raja Mesir. Dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 18, Allah mengingatkan agar kita memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk masa depan. Ini adalah dasar spiritual untuk pentingnya perencanaan dan antisipasi risiko dalam Islam. Jurnal ini mengangkat kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat menafsirkan mimpi sang raja yang melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 yang kering. Dari takwil mimpi itu, Nabi Yusuf menyarankan strategi penyimpanan hasil panen selama 7 tahun masa subur untuk menghadapi 7 tahun masa paceklik. Selain itu juga ada 9 langkah implementasi manajemen risiko yang diuraikan, mulai dari identifikasi, analisis, pemilihan alternatif, hingga evaluasi. Semua ini bisa diterapkan baik di organisasi bisnis, pendidikan, maupun kehidupan pribadi. Nah, kesimpulannya, Islam sangat menekankan pentingnya antisipasi dan pengelolaan risiko. Dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah contoh nyata bagaimana sebuah bangsa bisa diselamatkan dari krisis dengan strategi yang cermat dan iman yang kokoh. Nah, sekarang kita masuk review yang kedua. Tapi pokok pembahasannya itu masih sama dengan yang tadi saya bahas sebelumnya, yaitu manajemen risiko. Tapi judulnya itu berbeda. Judulnya ini memahami pengelolaan risiko usaha dalam syariah entrepreneurship. Nah, dalam dunia bisnis, risiko itu nggak terhindarkan. Tapi gimana cara kita mengelolanya, apalagi dalam konteks syariah. Jurnal ini negasin kalau resiko bukan untuk dihindari, tapi dikelola dengan bijak dan sesuai nilai-nilai Islam. Ini penting karena pengambilan keputusan dalam bisnis syariah bukan cuma soal angka, tapi juga soal akidah, amanah, dan resiko. Resiko menurut Islam adalah bagian dari takdir Allah, tapi bukan berarti kita pasrah. Kita diberi akal dan strategi untuk memitigasinya. Disinilah peran manajemen risiko syariah hadir, seperti kisah Nabi Yusuf yang menyiapkan masa paceklik di Mesir. Ini contoh risk manajemen kelas dunia. Nah, jurnal ini menjelaskan bahwa manajemen dalam Islam adalah seni sekaligus ilmu. Fungsi-fungsinya itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan. Semua ini dibingkai dalam prinsip syariah yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Nah, Islam punya pandangan khas. Manajemen risiko adalah amanah. Setiap harta adalah titipan Allah. Tujuan syariah seperti menjaga iman, nyawa, akal, keturunan, dan harta jadi dasar penting dalam kebijakan bisnis. Nah, dalam sektor keuangan, jurnal ini menggarisbawahi pentingnya prinsip prudensial banking. Bank syariah harus menghindari pembiayaan spekulatif, ketidaksesuaian syariah. Kurang informasi keuangan, solusinya penerapan prinsip 6CS, teknik mudharabah, musyarakah, dan sistem rating internal. Kesimpulannya itu dari jurnal ini membuka mata bahwa manajemen risiko dalam Islam bukan sekedar penghindaran kerugian, tapi wujud tanggung jawab spiritual dan sosial. Kalau kamu muslim paham risiko, berarti kamu sedang menjaga amanah. Sekian itu review jurnal dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.